Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran saat ini yaitu mengenai riset operasi. Dalam video ini kita akan memecahkan masalah program linear menggunakan metode grafik. Mari kita pahami permasalahan atau kasus berikut. Di contoh 2.1, PT Dimensi adalah sebuah perusahaan furniture produsen meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan pemolesan. Fungsi proses perakitan memiliki 60 jam kerja dan fungsi proses pemolesan memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan masing-masing 4 jam dan 2 jam untuk perakitan dan pemolesan. Sedang satu kursi membutuhkan masing-masing 2 jam dan 4 jam untuk perakitan dan pemolesan. Laba untuk setiap meja yaitu $8 dan setiap kursi $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba. Agar lebih bisa kita memahami dari bentuk soal ini, kita ubah menjadi bentuk tabel, yang dimana perakitan, waktu yang dibutuhkan untuk 1 unit meja dalam proses perakitan memerlukan 4 jam. Dan untuk perakitan kursi, satu buah kursi memerlukan 2 jam dan total jam yang tersedia yaitu 60 jam. Sekarang kita asumsikan yaitu sebuah meja itu adalah X dan kursi itu adalah Y. Dan Z adalah keuntungan untuk seluruh meja dan kursi. Sekarang dalam bentuk model program linearnya adalah kendala pertama yaitu 4 meja dan 2 kursi, yaitu 2X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 60. Dan kendala kedua yaitu 2 meja dan 4 kursi dengan total jam tersedia 48 jam, yaitu 2X ditambah 4Y lebih dari 48, yang dimana X dan Y lebih dari sama dengan 0. Z ini tadi kita asumsikan sebagai keuntungan seluruh meja dan kursi. Pertanyaannya, dari permasalahan di sini, sekarang kita harus menentukan kombinasi dari jumlah meja dan kursi yang diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Sekarang, meja dan kursi yang diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Sekarang, laba maksimum keuntungan yaitu Z sama dengan 8X ditambah 6Y. Setelah kita bentuk model program linear, selanjutnya kita buat adalah metode grafik, yaitu kita menggunakan model grafik yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan metode grafik untuk pemecahan persoalan program linear sebelumnya. Yang pertama, langkah-langkahnya ialah gambarkan sebuah bidang koordinat dengan kedua variabel sebagai sumbu-sumbu koordinat. Nah, di sini telah saya gambar sebuah bidang koordinat dengan kedua variabel sebagai sumbu-sumbu koordinatnya, yaitu ada di sini sumbu X dan sini sumbu Y. Dan selanjutnya langkah kedua ialah gambarkan garis-garis fungsi batasan dengan menganggap batasannya sebagai persamaan. Nah, sebelum kita menggambarkan garis-garis fungsi batasan ini, kita harus mengubah fungsi persamaannya, maksud saya fungsi batasan itu sendiri yang masih dalam ketidaksamaan menjadi sebuah persamaan. Baik, fungsi batasan tadi telah kita ubah tanda pertidaksamaannya menjadi persamaan, seperti ini. Persamaan 1, persamaan 2. Selanjutnya, mari kita temukan 2 titik koordinat pada kedua persamaan di atas ini untuk memetakan garis pada grafik.
Kita mulai dari persamaan pertama. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan Y sama dengan 30. Sehingga titik koordinatnya X, Y sama dengan 0,30. Selanjutnya, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan X sama dengan 15. Sehingga titik koordinatnya ialah 15,0. Kemudian, untuk persamaan kedua, kita gunakan cara yang sama seperti mencari titik koordinat pada persamaan satu tadi. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan Y sama dengan 12, sehingga titik koordinatnya 0,12. Lalu, jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan X sama dengan 24, sehingga titik koordinat X, Y sama dengan 24,0. Selanjutnya, mari kita petakan semua titik koordinat yang telah kita dapatkan ini tadi, sehingga dapat membentuk suatu garis pada grafik. Jadi, ini adalah garis yang dibentuk dari titik koordinat, kedua titik koordinat pada persamaan 4X tambah 2Y sama dengan 60. Dan ini adalah garis dari dua titik koordinat pada persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan 48. Oke, selanjutnya langkah ketiga. Tentukan daerah dalam bidang koordinat yang memenuhi semua batasan daerah ini. Semua batasan. Nah, daerah ini disebut sebagai daerah layak, visible region. Nah, sesuai dengan ketentuan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan tadi, maka daerah hasil atau daerah layaknya berada di bawah. Yang saya arsir ini adalah daerah hasilnya atau daerah layak. Kenapa disebut daerah hasil? Karena nantinya titik-titik pada daerah hasil ini akan memenuhi persamaan maksimum yang akan kita cari. Oke, selanjutnya yaitu langkah yang keempat, tentukan koordinat titik sudut, disebut sebagai titik ekstrim. Nah, karena kedua garis ini saling berpotongan, maka kita dapat mencari kita dapat mencari koordinat titik potongnya. Nah, jadi di mana titik potongnya? Di sini. Nah, di sini titik potongnya. Sehingga titik potong ini nanti dapat kita substitusikan ke dalam persamaan maksimumnya. Nah, sesuai instruksi dari langkah keempat tadi, yaitu menemukan koordinat titik sudut. Nah, jadi pada daerah hasil ini tadi kita dapat temukan ada 4 titik sudut. Di sini koordinat titik sudutnya atau titik ekstrimnya saya beri nama. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Untuk memudahkan kita dalam memahami, maka saya gambarkan tabel seperti ini. Dan di sini setelah diketahui
titik-titik ekstrim dan nilai koordinatnya. Titik ekstrim A, nilai koordinatnya 0,12, B 0,0, C belum kita ketahui, dan D 0,15. Oke. Untuk mencari nilai titik koordinat C, kita dapat mencarinya dengan mengeliminasikan persamaan 1 dan 2. Jadi ini ya, sekali lagi saya perlihatkan. Titik ekstrim A telah diketahui nilai koordinatnya yaitu 0,12, B 0,0, C belum kita ketahui, dan D 15,0 karena sumbu X-nya yaitu nilainya 15 dan pada sumbu Y 0. Baik, sudah saya bilang tadi, titik ekstrim C dapat dicari dengan eliminasi antara persamaan 1 dan 2. Ini persamaan satunya, ini persamaan 2-nya. Lalu kita eliminasikan sehingga didapatkan nilai X sama dengan 12. Setelah X tadi kita ketahui sama dengan 12, maka kita substitusikan ke dalam persamaan kedua. Nah, kita masukkan nilai X-nya sehingga didapatlah Y sama dengan 6. Karena nilai X-nya sudah kita ketahui dan Y-nya juga, jadi titik C-nya adalah X, Y, yaitu 12,6. Mari kita tuliskan pada tabel yang telah kita buat tadi. Titik C-nya yaitu 12,6. Selanjutnya langkah kelima, hitung harga fungsi tujuan untuk semua titik sudut. Kemudian, pilih harga yang optimal sebagai pemecahan persoalannya. Jadi, kita disuruh menghitung harga fungsi tujuan atau maksimum persamaannya, yaitu Z sama dengan 8X tambah 6Y. Untuk semua titik sudut ini atau titik ekstrim ini. Jadi kita sama-sama masukkan nilai koordinatnya. X-nya kalau titik ekstrim A, X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 12. Mari kita hitung bersama-sama. Nah, setelah kita hitung bersama-sama tadi dengan memasukkan nilai koordinat 0 ke X dan 12 ini ke Y dan seterusnya. X ke X, Y masukkan ke sini ke Y. Dan telah kita dapatkan hasilnya yaitu dari keempat titik ini tadi telah kita ketahui hasil dari persamaan maksimumnya yaitu titik A 72, titik B 0, titik C 132, dan titik D 120. Maka titik yang menghasilkan laba terbesar ialah didapatkan oleh titik C yaitu 132. Nah, karena titik inilah yang paling optimal yaitu menghasilkan laba yang terbesar, 132 US dollar, maka kita dapat menjawab pertanyaan dari soal sebelumnya. Yaitu saya perlihatkan kembali soalnya. Kita harus menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba maksimal. Nah, tadi kan laba maksimalnya telah kita dapatkan tuh. 132 US dollar. Sehingga kita dapat menentukan kombinasi terbaik dari jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi.
Karena sebelumnya teman saya telah menjelaskan, apabila misalnya X adalah jumlah meja yang dibuat dan Y sama dengan jumlah kursi yang dibuat, maka dari titik ekstrim atau titik optimal yang telah kita dapatkan ini, kita dapat menentukan keputusannya. Meja dibuat sebanyak 12 buah, yaitu nilai X tadi, dan kursi sama dengan dan Y sama dengan jumlah kursi tadi, yaitu kursinya kita dapatkan sebanyak 6 buah. Jadi begitulah langkah-langkah pemecahan dengan metode grafik.